Di sebuah perusahaan swasta ternama di pusat kota, terdapat seorang pemuda bernama Aldo, yang baru berusia 25 tahun. Aldo adalah seorang magang yang datang dengan semangat tinggi, penuh harapan untuk belajar dan berkembang di dunia profesional. Ia adalah sosok yang tampak berbeda dari para rekan kerjanya yang sudah berpengalaman. Dengan penampilan yang canggung, pakaian yang agak kusut, dan pengetahuan terbatas di bidang industri tersebut, Aldo seringkali dianggap sebagai pemuda culun oleh sebagian besar karyawan. Tidak hanya penampilan fisiknya yang tidak sesuai dengan standar perusahaan besar tersebut, tetapi cara berbicara dan sikapnya yang hati-hati seringkali membuatnya menjadi bahan lelucon di kantor. Para karyawan lain sering merendahkan Aldo, seolah-olah ia tak pantas berada di sana. Tak lebih dari sekadar anak magang yang hanya bisa mengerjakan pekerjaan administrasi yang membosankan. Salah satu orang yang paling sering meremehkan Aldo adalah Ibu Nadia, seorang direktur cantik yang cerdas dan sukses. Ibu Nadia adalah wanita yang dikenal tegas dan memegang kendali penuh atas perusahaan. Sejak pertama kali Aldo bergabung, Ibu Nadia sudah memandangnya dengan pandangan merendahkan. Ia merasa Aldo tidak akan bisa memberikan kontribusi berarti bagi perusahaan ini. Namun, di balik itu semua, Aldo tetap berusaha keras menjalani hari-harinya, meskipun banyak yang memperlakukannya dengan dingin. Pada suatu hari, perusahaan mengadakan pertemuan dengan beberapa vendor besar yang mereka harap dapat menjadi mitra bisnis. Sebagai bagian dari program magang, Aldo ditugaskan untuk membantu persiapan presentasi yang akan disampaikan oleh tim manajemen. Seluruh karyawan lain di tim presentasi terlihat sangat antusias, mengerjakan tugas mereka dengan semangat tinggi. Tetapi Aldo merasa terpinggirkan. Mereka semua berkomunikasi dengan lancar, berbicara tentang strategi dan tren pasar terkini, sementara Aldo hanya diam, tak tahu harus berbicara tentang apa. Rasa tidak percaya diri semakin menguasainya. Saat mereka semua sedang mempersiapkan materi, Aldo mendekati meja untuk ikut berkontribusi, namun rekan-rekannya hanya memberikan tatapan sinis dan komentar meremehkan. "Aldo, kamu seharusnya fokus saja di pekerjaanmu. Ini bukan urusanmu," kata Reza, salah satu rekan kerja yang sudah lama bekerja di perusahaan itu, dengan nada mengejek. "Jangan khawatir, Aldo. Kamu hanya perlu menunjukkan dirimu di belakang layar, dan itu sudah cukup. Presentasi ini bukan untuk orang seperti kamu," sindir Dira, seorang karyawan senior yang terlihat merasa superior di hadapan Aldo. Aldo hanya bisa menelan kata-kata mereka, mencoba menahan perasaan kecewa yang semakin dalam. Namun di dalam hatinya, ia tidak menyerah. Meskipun dipandang sebelah mata oleh banyak orang, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin dibuktikan, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hari-hari pun berlalu, dan semua karyawan sibuk dengan persiapan mereka masing-masing. Aldo, yang merasa semakin terpinggirkan, justru merasa semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk ikut serta dalam presentasi ini adalah peluang yang tidak bisa disia-siakan. Walaupun tidak diharapkan oleh banyak orang, Aldo memutuskan untuk melibatkan dirinya lebih dalam proses ini. Setiap kali rekan-rekannya keluar untuk rapat atau diskusi, Aldo menyelipkan diri, menyusun data, menyiapkan slide presentasi, dan mencari cara untuk membuat presentasi ini terlihat lebih menarik dan menyampaikan pesan yang lebih kuat. Suatu pagi, saat ia sedang mengerjakan slide terakhir presentasi yang berhubungan dengan data vendor, Ibu Nadia mendekatinya dengan langkah tegas. Aldo merasa gugup, namun ia tetap berusaha tenang. "Aldo, saya tahu kamu ingin ikut berpartisipasi dalam presentasi ini, tapi saya rasa lebih baik kamu duduk di belakang saja. Ini adalah kesempatan bagi para senior untuk menunjukkan kemampuan mereka, bukan untuk anak magang sepertimu," kata Ibu Nadia dengan nada yang datar, namun penuh kepastian. Kata-kata itu kembali menohok Aldo. Namun, alih-alih merasa down, Aldo justru merasa lebih bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa melakukannya. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dengan yakin, "Saya akan coba yang terbaik, Ibu Nadia. Saya akan membuatnya berbeda." Ibu Nadia hanya tersenyum sinis dan melangkah pergi, tidak yakin dengan apa yang baru saja dikatakan Aldo. Dalam hati,
ia merasa bahwa pemuda ini hanya membuang-buang waktu. Namun, Aldo merasa bahwa kesempatan ini adalah momen yang sangat penting. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang yang meremehkannya meraih kemenangan atas dirinya. Malam itu, setelah jam kerja selesai, Aldo tetap berada di kantor, bekerja keras mempersiapkan materi presentasi. Dengan ketekunan yang luar biasa, ia memoles setiap detail, mengedit data, dan menambahkan informasi yang menurutnya dapat menarik perhatian vendor. Meski jarang dipuji, Aldo merasa puas dengan hasil kerjanya. Ia tahu, presentasi kali ini akan menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aldo, meskipun merasa tertekan, bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam presentasi hari ini. Semua karyawan di perusahaan itu sudah mempersiapkan diri dengan matang, mengenakan pakaian formal, dan membawa materi yang sudah mereka rancang dengan sangat teliti. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri menuju ruang pertemuan, sementara Aldo berjalan sedikit di belakang, dengan perasaan campur aduk antara kegelisahan dan harapan. Aldo tahu bahwa ia bukan satu-satunya yang merasa cemas. Namun kecemasan itu berbeda. Ia tidak hanya merasa tertekan karena harus tampil di hadapan para vendor besar yang penting bagi kelangsungan perusahaan, tetapi juga karena selama ini ia dipandang sebelah mata oleh rekan-rekannya. Semua karyawan senior yang merasa lebih berpengalaman pasti tidak akan memandangnya dengan serius. Tapi, Aldo merasa ada satu hal yang bisa membedakan dirinya. Usahanya untuk mempersiapkan presentasi ini dengan cara yang berbeda. Ketika semua karyawan lain mengantarkan presentasi mereka, Aldo duduk dengan tenang di tempatnya, memerhatikan setiap detail dengan seksama. Meskipun ia merasa sedikit takut, ia tahu bahwa ia sudah menyiapkan semuanya sebaik mungkin. Presentasi demi presentasi berlalu, dan Aldo semakin merasa seperti orang luar di ruangan tersebut. Beberapa kali, ia menoleh ke arah Ibu Nadia, yang terlihat duduk dengan sikap dingin dan tidak menunjukkan perhatian kepada Aldo. Seolah-olah, Ibu Nadia sudah memutuskan bahwa Aldo tidak akan bisa bersaing dengan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Aldo menyadari satu hal, meskipun banyak yang meragukannya, ia tidak bisa menyerah. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Akhirnya, giliran Aldo untuk berdiri di depan para vendor dan melakukan presentasi. Dengan sedikit gemetar, ia berjalan ke depan layar proyektor. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Ia menarik napas panjang, menatap layar, dan mulai menjelaskan presentasinya dengan percaya diri. Selamat pagi para vendor, terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk presentasi. Nama saya Aldo, dan hari ini saya ingin memperkenalkan ide kami yang akan membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja sama di masa depan. Ucap Aldo dengan suara yang berusaha mantap meskipun hatinya berdegup kencang. Aldo mulai memaparkan data dan analisis yang telah ia persiapkan dengan sangat matang. Sambil berbicara, ia melirik ke arah rekan-rekannya yang duduk di belakang. Beberapa dari mereka terlihat terkejut melihat Aldo yang berbicara dengan percaya diri. Meskipun sebelumnya mereka meremehkan, kini mereka mulai memperhatikan dengan seksama. Mereka tidak mengira bahwa pemuda yang dianggap culun itu memiliki kualitas yang luar biasa dalam menyampaikan informasi. Seiring berjalannya waktu, Aldo semakin lancar menjelaskan presentasinya. Ia tidak hanya berbicara tentang data, tetapi juga menyampaikan pemikirannya tentang arah perkembangan kerja, sama dengan vendor. Dan bagaimana perusahaan bisa mendapat keuntungan lebih dari kemitraan ini. Ia menggunakan grafik dan contoh yang mudah dipahami, membuat semua yang mendengarnya tertarik. Sesekali ia melemparkan senyum, meskipun ia merasa sangat gugup. Ketika presentasi selesai, ruangan itu terdiam sejenak. Para vendor terlihat terkesan dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aldo menutup presentasi dengan ucapan terima kasih, dan untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Ia mulai merasa ragu apakah presentasinya cukup baik. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu vendor, seorang pria parubaya, yang sebelumnya terlihat sangat serius, berdiri dengan tersenyum dan berkata, "Terima kasih Aldo. Presentasi kamu sangat menarik dan jelas.
Kami ingin melanjutkan pembicaraan lebih lanjut. Aldo merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Ia terkejut mendengar pujian itu, terlebih lagi dari vendor yang diharapkan untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka. Ia melihat ke arah Ibu Nadia, yang kini tampak terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Di tengah suasana hening itu, para vendor lainnya mulai mengangguk-anggukan kepala, setuju dengan penilaian rekannya. Ibu Nadia, yang awalnya tidak memberikan perhatian lebih kepada Aldo, kini hanya bisa menatapnya dengan wajah yang sulit terbaca. Ia tidak percaya bahwa presentasi Aldo bisa membuat para vendor terkesan seperti itu. Para karyawan yang sebelumnya sering merendahkan Aldo kini mulai merasa malu. Mereka tidak mengira bahwa pemuda yang dianggap culun itu mampu melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan mereka. Setelah sesi tanya jawab selesai, para vendor berterima kasih dan meninggalkan ruangan. Aldo merasa kelelahan, namun perasaan bangga dan puas semakin memenuhi dirinya. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan oleh rekan-rekannya, ia hanya tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Saat semua karyawan kembali ke ruang kantor, suasana yang awalnya tegang kini terasa berbeda. Beberapa karyawan mulai berbicara di antara mereka sendiri, menebak-nebak apakah Aldo benar-benar berhasil membawa hasil yang luar biasa. Bahkan beberapa dari mereka, yang dulu sering mengejeknya, ini mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Tiba-tiba, Ibu Nadia masuk ke ruang kerja, dan dengan nada serius, ia berkata, "Aldo, saya ingin berbicara denganmu sebentar." Aldo merasa gugup, namun ia tetap berdiri dan mengikuti Ibu Nadia menuju ruang kantornya. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan, tetapi ia tidak merasa ada yang berbeda dalam sikap Ibu Nadia. "Menurut saya, presentasimu luar biasa. Saya terkejut melihat cara kamu menjelaskan ide-ide dan data dengan sangat jelas. Saya ingin berbicara lebih lanjut denganmu tentang kemungkinan kita bekerja sama dengan vendor yang kamu presentasikan tadi," ujar Ibu Nadia dengan nada serius. Aldo hanya bisa terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka bahwa Ibu Nadia yang selama ini meremehkannya, kini malah memberikan pujian. "Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan pemuda culun ini," lanjut Ibu Nadia sambil tersenyum. Aldo merasa seolah beban yang selama ini ada di pundaknya akhirnya terangkat. Ia tidak hanya berhasil membuat para vendor terkesan, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa usaha kerasnya tidak sia-sia. Hari-hari setelah presentasi yang mengejutkan itu berjalan dengan cepat. Aldo merasakan perbedaan yang signifikan di tempat kerjanya. Rekan-rekannya yang dulu sering merendahkannya, kini mulai meliriknya dengan rasa hormat yang baru. Mereka mulai berbicara dengan Aldo dengan nada yang lebih sopan, dan bahkan beberapa dari mereka mulai meminta pendapatnya tentang berbagai hal, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ibu Nadia, yang selama ini terkenal dingin dan tegas, juga tampak berubah. Meski dia tetap profesional, ada nuansa berbeda dalam cara dia berbicara dengan Aldo. Dulu, ia selalu menyuruh Aldo untuk bekerja di belakang layar, tidak pernah memperhatikannya secara pribadi. Kini, ia lebih sering melibatkan Aldo dalam diskusi-diskusi penting tentang strategi perusahaan dan bahkan meminta pendapatnya tentang arah pengembangan produk. Namun, meskipun Aldo merasa sedikit lebih dihargai, ia tetap merasa ada tantangan yang harus ia hadapi. Perusahaan baru saja memasuki tahap perundingan dengan vendor besar yang tertarik untuk berinvestasi, dan Aldo merasa harus memberikan lebih dari sekadar presentasi yang sukses. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang magang yang kebetulan beruntung, tetapi seorang profesional yang layak untuk dihargai. Pada suatu sore, Ibu Nadia mengundang Aldo untuk berbicara di kantornya. Hati Aldo berdegup kencang. Selama ini, ia selalu merasa gugup setiap kali berhadapan langsung dengan Ibu Nadia, terutama karena pandangannya yang tajam dan kecerdasannya yang mengesankan. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ibu Nadia memandangnya. "Aldo, saya ingin berbicara denganmu tentang langkah-langkah selanjutnya untuk perusahaan. Seperti yang kamu tahu, vendor yang kamu presentasikan baru saja menyatakan minat mereka untuk bekerja sama dengan kita. Mereka ingin segera memulai proyek baru, dan saya rasa kamu bisa memainkan peran besar dalam hal ini," kata Ibu Nadia,
Suaranya tidak seperti biasanya, lebih lembut dan terbuka. Aldo merasa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapat kepercayaan sebesar ini. Apalagi setelah sekian lama dianggap tidak berdaya di tempat ini. "Apa yang bisa saya bantu, Ibu Nadia?" tanyanya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hati sedang berdebar. "Senate ingin kamu ikut dalam tim yang akan memimpin proyek ini. Kami membutuhkan seseorang yang bisa melihat hal-hal dengan perspektif berbeda, dan saya rasa kamu memiliki itu. Ini adalah kesempatan yang besar untuk menunjukkan kemampuanmu lebih jauh lagi," jawab Ibu Nadia sambil memberikan senyuman tipis. Aldo merasa terhormat, tetapi juga gugup. Proyek ini bukan hanya tentang presentasi, tetapi tentang kepemimpinan dan visi yang jauh lebih besar. Ia tahu bahwa ini adalah tantangan besar, tetapi juga kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. "Sido akan melakukan yang terbaik, Ibu," jawabnya dengan penuh keyakinan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Aldo mulai terlibat dalam berbagai pertemuan penting dengan vendor dan tim manajemen. Ia menghabiskan banyak waktu untuk menyusun strategi, memeriksa data pasar, dan berkolaborasi dengan tim untuk merancang rencana yang akan menguntungkan semua pihak. Perusahaan mulai melihat hasilnya, tidak hanya dari segi pengembangan proyek, tetapi juga dalam hal kolaborasi yang lebih efisien dengan vendor. Pada suatu rapat penting, Aldo memimpin diskusi yang melibatkan pihak vendor dan tim manajemen. Ibu Nadia yang duduk di sebelahnya terlihat semakin kagum dengan cara Aldo mengelola percakapan dan mengarahkan semua orang ke solusi yang lebih baik. Bahkan, para vendor yang awalnya hanya mengenal Aldo lewat presentasi, kini mulai menghargainya sebagai seorang profesional yang layak diajak bekerja sama lebih jauh. "Bagaimana kamu bisa begitu tenang dan percaya diri dalam rapat ini?" tanya Ibu Nadia dengan nada penuh rasa ingin tahu setelah rapat berakhir. Aldo tersenyum. "Saya hanya mengikuti langkah yang sudah saya pelajari. Kadang kita hanya perlu percaya pada diri sendiri dan bekerja sekeras mungkin. Setelah itu, biarkan hasil yang berbicara." Ibu Nadia mengangguk-angguk, menyadari bahwa Aldo telah tumbuh jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia merasa bangga, meskipun pada awalnya ia tidak pernah memperkirakan hal ini. Namun, meskipun Aldo merasakan kemajuan besar dalam karirnya, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tahu bahwa Ibu Nadia kini melihatnya dengan cara yang berbeda, dan mungkin ada lebih dari sekadar hubungan profesional antara mereka. Tentu saja, Aldo tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman terhadap Ibu Nadia. Suatu malam setelah rapat penting yang berakhir dengan hasil yang sangat positif, Ibu Nadia mengajak Aldo untuk makan malam di luar kantor. "Aldo, saya ingin berbicara lebih banyak tentang proyek ini, tapi juga tentang dirimu," ujarnya sambil tersenyum. Aldo merasa sedikit canggung, namun ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mereka berjalan menuju restoran kecil yang tenang di dekat kantor, tempat yang biasa dipilih oleh Ibu Nadia untuk berbicara lebih santai. Setelah beberapa saat berbincang tentang pekerjaan, Ibu Nadia tiba-tiba menatap Aldo dengan serius. "Aldo, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah banyak meremehkanmu sebelumnya. Saya tidak menyangka kamu bisa berkembang begitu cepat dan memberikan kontribusi yang besar untuk perusahaan ini. Saya mohon maaf atas semua yang terjadi," kata Ibu Nadia dengan nada tulus. Aldo terkejut, tetapi ia bisa merasakan kejujuran dalam kata-kata Ibu Nadia. "Terima kasih, kata Ibu. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Kita semua memiliki potensi yang besar. Hanya terkadang kita butuh waktu untuk menemukannya," jawab Aldo dengan rendah hati. Malam itu, saat mereka selesai makan, suasana hati keduanya terasa lebih ringan. Aldo mulai merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar hubungan atasan dan bawahan, melainkan juga sebuah hubungan yang tumbuh dalam pengertian dan saling menghormati. Aldo tahu bahwa perjalanan mereka berdua masih panjang, tetapi ia sudah merasa bangga bisa berada di titik ini. Setelah makan malam yang penuh makna itu, hubungan antara Aldo dan Ibu Nadia semakin berbeda. Mereka mulai berbicara lebih sering, baik dalam konteks pekerjaan maupun pribadi. Aldo merasa bahwa selama ini ia telah belajar banyak, bukan hanya tentang dunia profesional,
tetapi juga tentang pentingnya memiliki keberanian untuk merangkul kesempatan yang datang, meski awalnya tampak menantang. Proyek yang mereka jalani bersama vendor besar mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Kerjasama antara perusahaan dan vendor berkembang pesat, menghasilkan peningkatan yang tak terduga dalam penjualan dan pengembangan produk. Aldo merasa semakin percaya diri dan peranannya semakin penting di perusahaan. Namun, meskipun ada kemajuan besar di sisi profesional, ia mulai merasa semakin dekat dengan Ibu Nadia, dan perasaan itu bukan hanya sekadar rasa hormat yang dulu ia rasakan. Aldo mulai merasakan bahwa ada perasaan lain yang semakin tumbuh di dalam hatinya. Ibu Nadia, yang selalu tampak tegas dan profesional, juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya mulai merasakan ketertarikan pada Aldo. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh dan ia selalu berusaha menjaga jarak dengan karyawan, ia merasa bahwa Aldo adalah sosok yang berbeda. Keberanian dan ketulusan Aldo untuk membuktikan diri meskipun banyak orang meremehkannya telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Namun, perasaan itu datang dengan keraguan. Ibu Nadia menyadari betul bahwa hubungan seperti itu bisa sangat rumit, terutama dalam lingkungan kerja. Ada banyak hal yang bisa salah, banyak hal yang bisa dihakimi oleh orang lain. Ia tidak ingin mengorbankan profesionalisme yang telah ia bangun selama bertahun-tahun hanya karena perasaan pribadi. Suatu sore, setelah rapat yang panjang dan melelahkan, Ibu Nadia memutuskan untuk berbicara lebih jujur kepada Aldo. Ia mengundangnya ke ruang kantornya, tempat yang selama ini menjadi tempat diskusi formal mereka. Aldo, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan, kata Ibu Nadia. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya merasa kita sudah sangat dekat, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hal pribadi. Saya ingin jujur denganmu. Aldo merasakan sesuatu yang berbeda dalam nada suara Ibu Nadia. Ada keraguan dan kejujuran yang terlihat jelas. Tentu Ibu, apa yang ingin Ibu bicarakan? Jawab Aldo, meskipun ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ibu Nadia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya tidak ingin mengganggu dinamika profesional kita, tetapi saya merasa perasaan saya sudah tidak bisa saya abaikan lagi. Saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan profesional denganmu, Aldo. Saya sadar ini rumit dan mungkin tidak seharusnya, tapi saya ingin jujur denganmu. Aldo terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia merasa hatinya berdegup lebih cepat. Ternyata perasaan yang ia rasakan bukan hanya ilusi. Ia pun akhirnya bisa berbicara dengan jujur. Saya juga merasakan hal yang sama, Ibu. Sejak beberapa waktu lalu, saya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih antara kita. Tetapi saya juga khawatir jika ini akan memengaruhi pekerjaan kita. Ibu Nadia tersenyum lembut. Kita harus berhati-hati, Aldo. Tapi saya percaya bahwa jika kita bisa menjaga keseimbangan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Perasaan itu yang semula terpendam dalam hati mereka berdua, kini mulai terlihat dengan jelas. Mereka saling mengerti bahwa hubungan profesional yang mereka bangun selama ini telah mengarah pada sesuatu yang lebih pribadi. Namun keduanya berkomitmen untuk menjaga profesionalisme mereka di tempat kerja. Aldo dan Ibu Nadia mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama, berbicara tentang masa depan perusahaan, tetapi juga berbicara tentang mimpi dan harapan masing-masing. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk perkembangan perusahaan, dan ini menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Namun, meskipun ada perasaan yang berkembang, tantangan besar masih ada. Aldo merasa khawatir tentang bagaimana rekan-rekannya akan melihat hubungan mereka. Meskipun banyak dari mereka yang mulai mengagumi Aldo setelah kesuksesannya dalam proyek bersama vendor, beberapa masih memiliki pandangan merendahkan. Aldo takut jika hubungan pribadi mereka diketahui, itu akan menciptakan guncangan besar di lingkungan perusahaan. Suatu hari, ketika mereka sedang merencanakan strategi baru untuk menghadapi tantangan pasar, Aldo dan Ibu Nadia memutuskan untuk melakukan pembicaraan serius. Mereka duduk di sebuah kafe yang tenang, jauh dari kantor, untuk berbicara tentang langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. Aldo, saya ingin kita berdua berpikir matang-matang. Apa yang kita lakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk kita berdua, kata Ibu Nadia dengan serius. Aldo mengangguk. Saya paham, Ibu.
Kita harus memastikan bahwa hubungan kita tidak mengganggu pekerjaan dan visi perusahaan. Saya siap untuk itu, karena saya juga ingin melihat perusahaan ini tumbuh bersama Anda. Namun Neo, mereka juga tahu bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana menjelaskan perubahan ini kepada rekan-rekannya dan perusahaan. Aldo tidak ingin merusak dinamika yang sudah mereka bangun, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin terus menyembunyikan perasaannya. Ibu Nadia, yang selama ini selalu memperhatikan setiap detail, juga tahu bahwa kejujuran adalah kunci. Mereka pun memutuskan untuk secara perlahan membicarakan hubungan ini kepada rekan-rekan dekat mereka di perusahaan, dimulai dengan para manajer senior yang mereka percayai. Ketika Aldo dan Ibu Nadia akhirnya berbicara terbuka dengan beberapa karyawan, reaksi mereka bervariasi. Beberapa tampak terkejut, tetapi kebanyakan mengerti dan mendukung keputusan mereka. Mereka tahu bahwa keduanya telah bekerja keras untuk menciptakan hasil yang luar biasa bagi perusahaan, dan mereka menghormati keputusan pribadi yang diambil oleh keduanya. Waktu berlalu, dan perusahaan semakin berkembang pesat. Kerja keras Aldo dan Ibu Nadia telah membuahkan hasil yang luar biasa. Keberhasilan proyek mereka tidak hanya menguntungkan perusahaan dari segi finansial, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar global. Namun ada satu hal yang tak terduga. Perubahan dalam hubungan profesional mereka membawa Aldo dan Ibu Nadia lebih dekat lagi. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tak bisa menahan perasaan yang telah tumbuh begitu kuat di antara mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pertemuan terbuka Aldo dan Ibu Nadia dengan rekan-rekannya. Di perusahaan, perubahan yang terjadi tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga menciptakan atmosfer kerja yang lebih terbuka dan penuh dukungan. Karyawan-karyawan yang awalnya skeptis mulai menerima dan menghormati keputusan Aldo dan Ibu Nadia. Mereka melihat bagaimana keduanya tidak hanya berhasil membawa perusahaan menuju kesuksesan, tetapi juga bagaimana mereka tetap profesional meskipun ada hubungan pribadi yang berkembang. Aldo kini tidak hanya menjadi sosok magang yang sering diabaikan, tetapi telah berkembang menjadi seorang profesional yang dihormati. Ibu Nadia, yang dulu sangat menjaga jarak, kini membuka diri lebih banyak kepada Aldo, berbagi lebih banyak tentang pemikirannya, dan mempercayainya lebih dalam. Mereka bekerja lebih erat, menyusun visi jangka panjang untuk perusahaan, dan memimpin proyek-proyek besar yang semakin mengukuhkan posisi mereka di industri. Suatu pagi, Aldo duduk di ruang kerjanya sambil menatap layar komputer, mempersiapkan laporan untuk rapat mingguan. Ia merasa telah mengalami begitu banyak perubahan dalam hidupnya. Dulu, ia hanya seorang pemuda culun yang tidak dihargai. Namun kini, berkat usahanya yang gigih dan dukungan dari Ibu Nadia, ia bisa mencapai hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun Aldo merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Bagaimana dengan masa depannya bersama Ibu Nadia? Mereka sudah semakin dekat, tetapi keduanya tahu bahwa hubungan pribadi di tempat kerja tidak selalu mudah. Tentu saja mereka bisa menjaga profesionalisme, tetapi apakah mereka siap untuk lebih jauh lagi? Pada suatu malam yang tenang, setelah rapat penting dengan vendor, Aldo memutuskan untuk berbicara tentang hal ini dengan Ibu Nadia. Mereka duduk di balkon kantor, memandang langit malam yang indah. Suasana begitu nyaman, tetapi Aldo merasa ada perasaan yang harus ia ungkapkan. Ibu Nadia, kita sudah melalui banyak hal bersama. Saya merasa hubungan kita sudah sangat berkembang, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga di luar pekerjaan. Tapi saya ingin tahu, apakah kita sudah siap untuk melangkah lebih jauh? Tanya Aldo dengan hati-hati, matanya menatap langit. Ibu Nadia menatap Aldo sejenak, lalu tersenyum lembut. Aldo, kita sudah banyak melalui rintangan. Tapi ada satu hal yang pasti, saya merasa kita sudah memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya semakin merasa tertarik kepada kamu, dan saya tahu kamu merasakannya juga. Aldo mengangguk. Saya ingin tahu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ini tidak akan mempengaruhi perusahaan kita, pekerjaan kita, atau bahkan hubungan kita dengan orang lain di kantor. Ibu Nadia berpikir sejenak sebelum menjawab, kita harus terus menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka, Aldo. Kita harus membicarakan segala hal dengan jelas.
Memastikan bahwa keputusan kita tidak merusak integritas profesional kita. Kita harus bisa memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Itu hal yang paling penting. Aldo tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa mereka berdua memiliki komitmen untuk menjaga profesionalisme, dan itu memberikan rasa aman di hatinya. Saya setuju, Ibu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keseimbangan itu. Tapi meskipun mereka merasa yakin dengan keputusan ini, ada satu langkah besar yang harus mereka ambil. Mereka tahu bahwa hubungan mereka, meskipun sudah dibicarakan di antara beberapa karyawan, akan segera menjadi pusat perhatian. Bagaimana mereka akan menghadapi pengawasan orang-orang di luar tim inti mereka? Bagaimana mereka akan menangani gosip yang mungkin muncul di kantor? Namun, meskipun tantangan itu ada, Aldo dan Ibu Nadia merasa bahwa mereka telah siap untuk itu. Mereka telah membuktikan diri dalam pekerjaan, dan sekarang mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi tantangan pribadi ini bersama-sama. Beberapa bulan setelah percakapan malam itu, Aldo dan Ibu Nadia semakin mantap dalam menjalani hubungan mereka. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, menikmati momen santai tanpa tekanan. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan. Tidak hanya masa depan perusahaan, tetapi juga masa depan mereka sebagai pasangan. Suatu malam saat mereka sedang menikmati makan malam bersama, Ibu Nadia memandang Aldo dengan tatapan penuh perasaan. Aldo, saya ingin bertanya sesuatu yang sangat penting. Apa kamu siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya bersama saya? Saya tidak ingin hanya hidup di dunia kerja, saya ingin membangun masa depan bersama kamu. Aldo tersenyum bahagia. Perasaan yang sudah lama ia pendam kini terungkap. Saya sudah siap, Ibu. Saya ingin bersama kamu, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi kita. Tepat setelah itu, Aldo mengambil tangan Ibu Nadia, dan dengan lembut ia berkata, "Maukah kamu menikah denganku?" Ibu Nadia terkejut sejenak, matanya berkaca-kaca, tetapi senyum bahagia langsung muncul di wajahnya. Aldo, saya sudah menunggu saat ini. Ya, saya mau. Kebahagiaan mengisi hati mereka berdua. Mereka akhirnya bisa menyatukan dua dunia yang selama ini mereka jalani. Dunia kerja yang penuh tekanan dan dunia pribadi yang penuh dengan cinta dan harapan. Pada bulan berikutnya, mereka mengumumkan hubungan mereka secara terbuka kepada seluruh perusahaan. Beberapa karyawan terkejut, tetapi kebanyakan memberi dukungan. Mereka melihat bagaimana Aldo dan Ibu Nadia selalu menjaga profesionalisme, dan kini mereka juga bisa melihat bagaimana keduanya saling mendukung satu sama lain. Tidak lama setelah itu, pernikahan mereka digelar dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Di hadapan teman-teman dekat dan keluarga, Aldo dan Ibu Nadia memulai babak baru dalam hidup mereka. Bukan hanya sebagai mitra profesional, tetapi juga sebagai pasangan hidup yang saling mencintai. Perusahaan yang mereka bangun bersama terus berkembang pesat. Dengan kekuatan kerjasama yang semakin kuat, mereka mampu mencapai tujuan-tujuan besar yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Aldo, yang dulunya dianggap culun, kini menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Ibu Nadia, yang selalu menjaga jarak, kini membuka hati dan menjadi sosok yang penuh kasih dan perhatian. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Bersama, mereka akan terus tumbuh, baik dalam dunia profesional maupun pribadi. Karena mereka tahu, dengan cinta dan kerja keras, tak ada yang tidak mungkin.